Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa di channelnya Imam on Seven, channelnya tempat berbagi dan berbagi. Kita akan membahas pembelajaran di kelas 6, tema 1, subtema yang kedua. Hari ini kita memasuki pembelajaran keempat. Muatan pembelajarannya sebagai berikut. Tetap semangat belajar ya. Ini akan kita pelajari pada kegiatan pembelajaran hari ini. Siapkan buku paketnya ya. Ayo kita lihat buku tema 1 kelas 6 halaman 92. Nah, di situ ada teks Edo membawa oleh-oleh ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Ia membawa satu ikan ke sekolah untuk dibagikan kepada temannya saat makan siang. Potongan ikan hanya cukup untuk 6 orang. Saat makan siang tiba, selain sahabatnya, ada 3 orang temannya yang lain ikut bergabung. Semuanya ada sekitar 9 orang mengelilingi meja kantin. Edo bingung. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan Edo saat ketiga teman lainnya datang? Kira-kira apa ya? Nah, Edo sebaiknya mengajak teman lainnya yang datang untuk bersama-sama menikmati ikan bandeng asap dari Sidoarjo. Lalu, apa yang harus dilakukan ketika teman Edo saat tahu bahwa jumlah potongan ikan tidak cukup untuk semua orang? Kira-kira mereka akan melakukan apa ya? Ya, sebaiknya mereka bermusyawarah agar ikan bandeng yang sedianya untuk 6 orang temannya dapat dibagi lagi hingga cukup untuk 9 orang. Terus, apa yang sebaiknya dilakukan Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani agar semua mendapat bagian ikan yang sama? Apa ya? Ya, sebaiknya Edo, Dayu, Beni, Udin, Siti, dan Lani memotong ikan menjadi 9 potongan yang sama besar agar semuanya mendapat bagian yang sama. Begitu kira-kira ya. Setelah membaca teks tersebut, mari kita perhatikan kembali sila-sila Pancasila. Nah, menurut kamu, apa yang dilakukan Edo dan teman-temannya tadi sudah mencerminkan tira keberapa ya? Ya, yang sudah dilakukan Edo dan teman-temannya tadi merupakan contoh penerapan nilai sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian, sila keempat menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama, seperti yang sudah dilakukan Edo dan teman-temannya. Lalu, sesuai dengan sila keempat Pancasila, penyelesaian masalah sebaiknya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Jadi, temannya Edo yang tadi berenam, kemudian datang lagi 3 orang, semuanya dapat merasakan ikan bandeng dari Sidoarjo dengan potongan yang sama besar. Berikut ini contoh pengamalan sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Antara lain melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda di lingkungan, mengikuti pemilihan umum, mengikuti pemilihan ketua kelas, tidak memaksakan kehendak, utamakan kepentingan orang banyak, menjalankan keputusan yang telah disepakati, menyadari kesamaan hak dan kewajiban di sekolah, melaksanakan musyawarah dalam mengambil keputusan baik di sekolah maupun di masyarakat, menghargai perbedaan pendapat ketika bermusyawarah, menerima keputusan dengan lapang dada tanpa ada dendam dengan yang lainnya.
Menemukan fakta dan ide pokok dalam teks laporan. Teks laporan memuat informasi penting yang disajikan dalam bentuk fakta atau data. Kamu dapat membuat pertanyaan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana untuk mencari tahu fakta yang ada di dalam teks laporan. Nah, berikut kamu akan membuat dan menentukan ide pokok pada teks yang akan dibacakan guru kamu. Simak baik-baik ya. Perhatikan teks berikut. Teks berjudul bunglon terdiri dari 2 paragraf. Nah, kalian silakan baca dan perhatikan baik-baik sebelum nanti kalian akan menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Nah, ide pokok dapat diambil dari kalimat utama. Setiap paragraf memiliki 1 kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat utama bisa terdapat di awal paragraf. Nanti akan disebut sebagai paragraf deduktif. Lalu, kalimat utama yang ada di akhir paragraf akan disebut paragraf induktif. Nah, kalimat utama nanti biasanya akan dijelaskan oleh kalimat berikutnya atau kalimat sebelumnya. Kalimat utama berisi tentang keterangan umum. Kemudian, kalimat berikutnya disebut sebagai kalimat penjelas, yaitu kalimat yang menjelaskan kalimat utama. Dan kalimat penjelas berisi tentang keterangan khusus dari kalimat utama. Nah, silakan perhatikan baik-baik. Setelah kamu perhatikan baik-baik dan kamu tentukan kalimat utamanya, maka kita dapat menuliskan ide pokok. Ide pokok paragraf pertama kita dapat ambil dari kalimat utamanya, yaitu bunglon adalah hewan reptil sejenis kadal kecil yang biasa hidup di pohon. Nah, kalimat ini merupakan kalimat utama karena dijelaskan oleh kalimat berikutnya yang berisi keterangan secara khusus. Perhatikan, tampilannya mirip hewan purba. Nah, itu keterangan khusus dari kalimat pertama, si kadal kecil. Ya. Kemudian kalimat berikutnya, bunglon jantan biasanya mempunyai tanduk sirip leher bergelambir. Itu pun menjelaskan kalimat pertama tadi. Nah, selanjutnya ide pokok paragraf kedua. Itu bunglon memiliki kemampuan untuk mengubah warna kulitnya. Perhatikan, di sini cuma ada 2 kalimat. Artinya ada 1 kalimat utama dan 1 kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelasnya menjelaskan kalimat utama atau kalimat yang memberi keterangan khusus tentang kalimat utama. Nah, di sini yang memberikan keterangan yaitu bunglon tidak bisa merubah warna kulit ke semua warna, hanya ke warna-warna tertentu saja. Nah, itu keterangan khusus yang menjelaskan bunglon memiliki kemampuan mengubah warna kulitnya. Oleh karena itu, kalimat utama, sekali lagi, kalimat yang dijelaskan oleh kalimat penjelas. Kalimat utama berisi keterangan umum. Kalimat penjelas berisi keterangan khusus. Nah, silakan perhatikan ulang lagi. Kalau perlu, boleh diputar ulang keterangan ini agar kalian dapat mengerti bagaimana cara menentukan ide pokok, mencari kalimat utama dalam sebuah paragraf. Tetap semangat belajar ya. Kesimpulan yang bisa kita ambil pada pembelajaran hari ini antara lain, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menjadi pedoman dalam menyelesaikan masalah yang menyangkut kepentingan bersama.
Kalimat utama merupakan kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Kalimat utama biasanya bersifat umum dan memuat keseluruhan isi dalam suatu paragraf. Kemudian kalimat penjelas merupakan kalimat yang berfungsi sebagai pendukung atau penguat gagasan pokok yang ada pada kalimat utama. Kalimat penjelas sendiri bersifat khusus. Dengan kata lain, kalimat ini ada karena pengembangan dari suatu kalimat umum. Sebagai evaluasi, kamu bisa mengerjakan soal latihan di buku halaman berikut atau juga mengerjakan soal online pada link soal yang ada di deskripsi video ini. Selamat mengerjakan. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.